XL, teman-teman, Mr. Aang ya. Untuk Pi Network teman-teman, saat ini banyak sekali informasi ya, termasuk moderatornya juga ya. Ada yang bilang, "Bang, ini moderatornya gimana sih, kenapa nggak dukung GCP?" Oke. Kemudian yang akan kita bahas lagi, banyaknya modus-modus penipuan ya. Hati-hati teman-teman, jangan terburu-buru jual koin, sebentar lagi sudah open mainnet. Ngapain jual-jual koin? Kalau dulu kalian 2022, 2023 yang kebelet dijual 5.000, 10.000 ya mungkin terpaksa silahkan. Tapi sekarang sayang, jangan dijual koinnya ya. Ini penting sekali, akan saya kasih sedikit bocoran, kisi-kisi ya. Nilai Pi tidak akan semurah itu, kemungkinan bisa juga terjadi GCV, bisa juga. Jangan terpengaruh moderator ataupun siapapun yang membuat konten yang menjatuhkan tentang Pi Network. Pi Network ingat ya, 10 koin Pi bisa membuat Anda menjadi kaya ya. 10 koin Pi bisa membuat Anda menjadi kaya. Sabar ya, jangan terburu nafsu. Sudah mendekati kalian terpengaruh jual koin, kepepet kebutuhan, mau beli beras bang, mau bayar utang bang, udahlah nggak usah ini ya, tanggung, udah bentar lagi ya mister ya. Oke. Jadi teman-teman, proyek ini bukan abal-abal, dan saya ada bocoran buat teman-teman yang mungkin saatnya akan saya bongkar ya. Di belakang layar dari semua ini adalah paus jebolan Stanford semua ya, termasuk startup, mereka udah siap semua ya. Yang saya bahas kemarin tentang ISO 20022 ya, itu juga akan ada investor raksasa yang mendukungnya, karena juga bisa dicadangkan emas juga sahabat ya. Kemudian nilai ini itu sama aja seperti berlian atau emas saat dulu terciptanya nilai. Pengakuan dari beberapa investor, orang-orang di seluruh dunia mengakui tentang emas itu nilainya sekian dan dijadikan sebagai cadangan aset ya. Petrodolar ya, transaksi pembayaran, kenapa Amerika tidak mau dolar ditinggalkan ya, itu termasuk ada lingkupnya di sana ya. Nah, teman-teman begini ya, jangan mudah terpengaruh dengan influencer yang menyesatkan. Saya bilang itu mereka hanya menjatuhkan mental kalian karena mereka mau serok koin ya, mau serok koin, bahkan nekat-nekatan. Ada juga yang mau beli 20.000, ada yang juga yang 10.000, ada yang mau beli 50.000 per koin. Udahlah, nggak usah dijual. Biar mau bilang dia, "Kamu percaya sama Pi, sini motormu saya tuker sekian, kalau mau ini ada motor ini, ada mobil ini, mau nggak sekian Pi." Jangan terpengaruh, udah biarin aja mereka bilang apa. Pi adalah aset yang berharga ya kawan-kawan ya. Saya kasih bocoran, saya ikut penambangan Bitcoin, bukan penambangan ya, saya mendapatkan Bitcoin 2010 dari Afrika ya, dari teman saya Guatemala. Dulu saya belum paham, itu nyata, saya simpan dan saya diajarin main game juga. Saya jual di PayPal ya, kemudian saya sempat juga membeli lagi di Mt. Gox dulu, walaupun sempat ketipu, Bitcoin saya hangus ya, nilainya semakin naik, saya menyesal ya. Jangan sampai Pi Network ini teman-teman menyesal, karena teman-teman ya, saya bongkarkan ya sahabat ya, Pi Network direncanakan setelah Bitcoin sukses ya. Nicholas Kokalis itu meneliti lagi, membuat lagi sebuah koin cryptocurrency ya. Itu anak didiknya Vitalik Buterin ya, dan juga ada Cardano juga. Itu semua berhasil, sampai sekarang juga mereka ditransaksikan koin-koinnya. Itu hanya uji coba Nicholas Kokalis kepada murid-muridnya, berhasil ya. Setelah itu, setelah dibuatkan Ethereum dan Cardano, kemudian tiga orang itu termasuk istrinya, satu lagi yang sudah keluar kemarin, itu membuat rancangan menyempurnakan Bitcoin ya, yang teknologi kripto digunakan pembayaran sehari-hari ya di masyarakat. Memang menentang hukum dunia, setiap pemerintahan itu ada peraturan pembayaran itu menggunakan mata uang negara masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan perkembangan modern, dunia modern semakin berkembang teknologi digital,
mata uang digital yang tidak bisa diatur oleh pemerintah manapun, tidak bisa dicetak ulang, tidak bisa dirubah. Ya itu kan sistem pengiriman ya, pengiriman transfer, sistem transfer nilai. Ya dalam blockchain. Dan itu divalidasi oleh ribuan ya, seperti Node itu. Makanya tidak bisa dibobol oleh hacker. Kalau dia mau membobol satu blok dengan blok lain, rumit ya, nggak bisa. Ya merubah transaksi nggak bisa. Itulah teknologi blockchain yang benar-benar menggunakan kriptografi. Kalau dulu Bitcoin menambang menggunakan komputer, motherboard, macam-macam lah, alatnya mahal, listriknya, bebannya, biayanya mahal. Teman-teman dimudahkan dengan teknologi baru ya, Web 3, teknologi Web 3.0. Ada Web 1.0, 2.0, 3.0. Nicholas Kokalis itu adalah bagian dari apa? Dia adalah pencetus atau tim dari Satoshi Nakamoto. Saya bongkar sekarang ya. Jadi kalian masih ragu. Seperti Timothy Ronald nanti kalau sudah open mainnet ya, dia akan mengejar Bitcoin juga ya. Sahabat Timothy Ronald itu ya, influencer Bitcoin ya, itu orang-orangnya investor paus crypto Bitcoin juga itu, si Timothy itu ya, Timothy Ronald sahabat itu. Nanti dia akan ngejar-ngejar Bitcoin juga itu. Tetapi teman-teman ya, ini mulai saya bongkar ya, termasuk Doris Jin itu orang-orangnya dari kelompok mereka, dari tim Dr. Nicholas, sengaja menciptakan nilai. Jadi ini semua udah ada settingan semua sahabatnya, nggak usah khawatir, jangan jual-jual murah koinmu ya. Sebentar lagi sudah open mainnet ya, jangan khawatir, nggak akan lama itu yakin saya itu berhasil P itu ya. Nilainya nggak akan murah, sudah bisa-bisa GCP itu tercapai. Itu nyata ya, dulu saya nggak percaya Bitcoin ya, saya punya 1.500 Bitcoin. Ya Pak, Mr. Ang ya. Saya punya 1.500 Bitcoin. 2011 bulan Mei saya jual Bitcoin saya. Total saya mendapatkan uang hanya 31 juta. 1.280 saya jual koin saya. Saya sisanya kalah main game. Ya. Itu nyata, sekarang 1 miliar satu koin, nyata. Saya dulu nggak percaya. Bitcoin ini ya sudah saya pelajari semua. Siapa di belakang layarnya? Ya, ini penerusan project dari Bitcoin. Kalau orang bilang halu-halu itu konyol saja. Orang dia nggak paham gitu perkembangan teknologi nyata uang ini. Ya nggak usah lagi hero-herokan cibiran-cibiran, udah sampaikan saja. Sambungkan hari ini, tetap semangat. Kemungkinan nilai GCP akan bisa tercapai karena transaksi yang tercatat kalau memang banyak dari nilai segitu 0,0000 sekian pi banyaknya menggunakan nilai GCP, bisa juga terjadi karena akan ada paus raksasa yang akan mendobrak, yang akan mendukung Bitcoin. Sudah banyak di belakang dari Ulu Venture ya, StanX, banyak sekali lah, Elon Musk, Tesla. Walaupun Elon juga menciptakan token, tapi nggak sedahsyat Bitcoin. Dimulai dari masyarakat bawah, ya komunitas yang kuat, ekosistem yang kuat untuk gaming, untuk transaksi pembayaran lintas batas negara, untuk bertransaksi dengan fiat, ya, untuk bertransaksi langsung ke marketplace-nya juga kuat, ke toko offline-nya kuat. Walaupun di Indonesia ya mungkin akan sulit, ya, akan sulit langsung membayar menggunakan Bitcoin, akan sulit karena ada peraturan undang-undang yang mengatur. Selama belum ada rapat anggota DPR ya mengizinkan, memberikan izin kepada Bitcoin menjadi pembayaran sehari-hari, ya nggak akan bisa. Tapi ya teman-teman, tapi apa tuh? Teman-teman nanti bisa marketplace belanja langsung lah di Cina, mau di manapun Bitcoin bisa kok. Teman-teman mau wisata kemanapun bisa pakai Bitcoin. Mau apa aja bisa, mau trading ya, trading seperti Bitcoin, Ethereum sudah tradingan juga di SM, saya sering trading juga di SM, Bitcoin juga akan hadir. Bitcoin akan semua setelah dibuka itu blockchain itu bisa ke eksternal, ya. Jadi nggak hanya di exchange-nya P browser itu kan sama seperti exchange. Dia mematuhi peraturan regulasi seperti KYC, itu penting ya. Menghindari adanya pencucian uang, menghindari adanya teroris, menghindari ya istilahnya sangat aman lah ya.
Data-data di seluruh dunia ada, dipegang ya, di sana ada, aman. Jadi mematuhi peraturan. Seperti Binance, teman-teman daftar di Binance juga kalau mau transaksi yang besar itu wajib KYC. Termasuk Indonesia itu ada Indodax, Crypto, Luno, Pintu, semua menggunakan KYC. Ya, know your customer. Data semua Anda mangap-mangap seperti gitu kan? Ya, geleng-geleng, nyatakan manusia yang benar gitu. Jadi teman-teman jangan mudah terhasut. Ya, Bitcoin ini nilainya akan sangat fantastis. Enggak semudah itu. Karena kalau Bitcoin ini murah, ya begitu di open mainnet, open mainnet itu langsung dibabat habis tuh sama paus-paus. Iya, babat habis, dikuras nanti. Ya, Nicholas tuh nggak seperti itu, maunya itu nilainya sangat ya fantastis, sangat tinggi. Dimulai dari orang bawah. Ekonomi itu gini teman-teman, ekonomi itu bisa apa ya? Bisa merata nantinya. Yang perintis, pelopor, teman-teman ini termasuk pendukung, perintis, pelopor. Ya bisa jadi orang kaya, mungkin bisa 10 pi aja udah cukup, mungkin gitu ya, sudah cukup. Nanti orang-orang kaya, ya misalkan pemilik Toyota ataupun pemilik Wuling dari Cina, ya meminta pembayaran ondel-ondel spare partnya ke Cina itu menggunakan Bitcoin dari Indonesia. Mungkin ada pajak-pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, ya. Dia menerima pembayaran Bitcoin, tapi dia juga kan belanja besi, belanja lain-lain, pembayaran pakai Bitcoin juga, nanti akan seperti itu terus. Berputar ya, ekosistemnya akan kuat terus, karena dari serba semua akan mengejutkan nanti ya. Perhotelan di luar negeri seperti El Salvador ya, yang menggunakan pembayaran sehari menggunakan Bitcoin nih. Presidennya setuju nih menggunakan Bitcoin nih. Semoga aja Pak Prabowo nanti kedepannya mengikuti seperti El Salvador ya, ada 2 pembayaran ya, rupiah dan Bitcoin, bisa juga ya, bisa kalau dirapatkan disetujui ya, bisa, karena ini devisa negara nantinya, karena banyak penambang dari Indonesia juga ya, devisa negara juga itu nanti. Kalau Bitcoin mungkin bisa sehari-hari seperti di El Salvador, bisa aja gitu. Pakai ATM juga Bitcoin, bayar ke mana-mana pakai Bitcoin, pakai kode QR. Bisa aja terjadi, tergantung nanti pemerintah kita mau nggak ada 2 pembayaran selain rupiah gitu. Ya Mr. Ang ya, tetap semangat, jangan dijual, sayang ya. Jadi ini ada bocoran-bocoran, project ini adalah project yang memang nantinya setelah open mainnet semua mata dunia akan terbuka. Akan dibahas-bahas semua di media-media internasional. Forbes saja saudara sudah mencantumkan, semua sudah mencantumkan Bitcoin ini memang super luar biasa ya. Dari perbankan di kita Indonesia, orang-orangnya sudah menambang semua ya. Sebenarnya banyak sekali yang menambang, pejabat-pejabat juga menambang, cuman kan diam-diam aja gitu kan. Nah, tetap semangat, Bitcoin akan menjadi proyek penerus dari Bitcoin, menyempurnakan Bitcoin. Udah nggak bisa lagi merata, udah nggak bisa ditambang lagi orang-orang bawah. Kalau Bitcoin cukup dengan handphone, dimulainya di startnya seperti itu ya, gampang sekali. Bisa pakai komputer ya, menggunakan Note, Super Note. Pokoknya lebih memudahkan, lebih mau masyarakat. Ya, tapi nanti setelah permainan juga Anda mencari satu koin pun bisa mindset, bisa mungkin berbulan-bulan dapat satu koin pi. Itu kedepannya akan seperti itu terus ya, karena akan bertahap. Setelah itu ada KYC tahap kedua lagi, setelah permainan pun nanti ada migrasi lagi bertahap. Nilai pi sudah semakin melambung, dia gak akan mungkin anjlok lagi ya, bertahap terus. Di mainnetnya akan terus dimasukkan ke mainnet bertahap ya. Teman-teman sudah banyak jual koin walaupun itu sudah masih nyimpen banyak lah, masih hold ya gitu. Jadi jangan terpengaruh ke influencer yang gak jelas, itu ujung-ujungnya dia hanya mempengaruhi teman-teman supaya menjual koin teman-teman ya. Tetap semangat. Mungkin saya akhiri dulu karena saya ada keperluan lagi. Bitcoin pegang erat-erat, jangan sampai Anda lepaskan dengan murah meriah. Sabar, karena Anda semua bisa menjadi orang kaya yang nyata. Ini teknologi ya, nyata, bukan halusinasi ya. Jaga baik-baik kesehatan Anda ya, beribadah masing-masing agama ya. Jangan lupa kalau Anda sukses bersedekah. Terima kasih. Akhir kata,